الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Seusai sholat dilanjutkan dengan khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa nura wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Walhamdulillahi katsiran wa subhanahu bukrata wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan segala puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat karunia-Nya kita di pagi yang indah dan cerah ini di lapangan parkir Lipo Plaza bisa berkumpul bersama menikmati hangatnya sinar mentari dan segarnya udara di pagi hari sambil memandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ekspresi mengagungkan kekuatan ilahi, serta telah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat Idul Adha tahun 1447 Hijriah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipanjangkan usia, dianugerahi kehidupan yang sehat, sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati kembali Idul Adha
tahun 1947 Hijriah ini. Tidak terasa waktu cepat berlalu, masa berjalan cepat bergerak, bagaikan angin bertiup. Begitu singkat waktu kita rasakan, pertanda betapa akhir perjalanan hidup semakin dekat. Umur kita semakin pendek, memangkas kesempatan berlama tinggal di dunia yang fana ini. Dan kuburan yang kita benci kian hari kian mendekat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Idul Adha yang penuh berkah ini, kita diingatkan kembali pada sebuah kisah agung yang menjadi fondasi spiritual umat Islam, yaitu keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok yang diuji dengan berbagai ujian berat, namun tetap menunjukkan keimanan dan ketaatan total pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita akan mengambil pelajaran, bagian dari pendidikan kita atau tarbiyah sebagai umat Islam. Puncak ujian itu adalah ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putra yang paling disayanginya, yaitu Nabi Ismail. Peristiwa luar biasa ini bukan sekedar kisah pengorbanan, tetapi juga simbol keikhlasan, ketundukan, dan kepercayaan penuh kepada Allah SWT. Gambaran sosok personal yang memiliki kematangan spiritualitas yang tiada bandingannya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya merupakan contoh teladan atau uswatun hasanah yang baik bagi kita semua. Teladan dalam keimanan yang kuat, teladan dalam ketaatan, melaksanakan perintah Allah tanpa ragu sedikitpun. La raiba fi. Sedikitnya ada 4 hal yang bisa kita ambil pelajaran atau ibrah sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Pertama, Nabi Ibrahim memiliki spiritualitas keagamaan yang tinggi, sehingga dengan ikhlas melakukan penyerahan diri atau submission mutlak kepada Sang Pencipta. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa puncak spiritualitas adalah kepatuhan totalitas tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Yang artinya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, kepada Nabi Ibrahim maksudnya, tunduklah, patuhlah. Maka Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 131. Spiritualitas seperti ini yang membuat Nabi Ibrahim mampu meletakkan pisau di leher putranya demi cinta dan taat kepada perintah Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, melebihi cinta beliau kepada apapun yang dimilikinya. Pelajaran kedua, Nabi Ibrahim memiliki kesadaran moral atau moral consciousness yang melampaui egoisme dirinya. Ajaran berkorban bukan tentang pengorbanan darah atau daging hewan yang disembelih, tapi berisi ajaran tentang kepedulian kepada sesama manusia sebagai salah satu bagian dari indikator ketakwaan kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanallahu luhumuha wala tima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu tidak sekali-sekali tidak dapat menggapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan darimu lah yang akan mencapainya. Melalui pembagian daging korban kepada masyarakat, kita diingatkan untuk menghilangkan tembok pemisah antara orang kaya dan orang yang miskin, antara yang berpunya dan tidak, antara yang punya dan tidak berpunya. Diingatkan pula untuk membagi kekayaan atau distribution of wealth yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan sebagai bagian dari kesadaran
bahwa kita ini hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Pelajaran ketiga, Nabi Ibrahim memiliki kecerdasan intelektual atau intellectual quotient yang mampu melahirkan keterbukaan melalui dialog. Nabi Ibrahim tidak memaksakan perintah Allah secara otoriter kepada putranya yaitu Ismail, tetapi beliau mengajak dialog secara terbuka, dua arah tidak satu arah, dan demokratis kepada Ismail sebagai sebuah bentuk kecerdasan emosional dan intelektual yang tinggi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam ani atbahuha fandur madza taro." Yang artinya, maka tak kala anak itu sampai pada umurnya, balik, yang berusaha bersama-sama Ibrahim kemudian berkata kepada Ismail, "Hai anakku Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Sikap kesediaan untuk berdialog dan keterbukaan menjadi pelajaran bagi kita semua, para orang tua, untuk membangun komunikasi yang sehat dan cerdas dengan generasi muda agar terjadi interaksi yang sehat antar anggota keluarga. Disitulah salah satu pelajaran penting parenting education atau pendidikan pengasuhan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula anak akan terdidik untuk bersikap terbuka dan biologis, mampu menyerap inspirasi positif dari dialog dengan orang tua. Selanjutnya, pelajaran keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki moralitas yang terpuji. Ibadah kurban pada hari raya Idul Adha adalah simbol perjuangan melawan hawa nafsu kebinatangan, hawa nafsu yang paling rendah. Nabi Ibrahim berhasil melawan godaan setan yang merayu agar membatalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim tidak bergeming, tetap melaksanakan perintah Allah yang ia yakini adalah sebuah kebenaran dan perintah. Inilah integritas moral yang sesungguhnya. Allah berfirman, "Wa inna min syi'atihi Ibrahim ijja'a rabbahu biqalbin salim." Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongan Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhan dengan hati yang suci. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dunia luar melalui media sosial, tetapi sering lalai terhadap kondisi tangga dan keluarga di sekitar kita. Media sosial melahirkan sikap individualistis dan kadang jatuh pada antisosial. Untuk itu, mendalami kisah Nabi Ibrahim akan melahirkan kecerdasan sosial, walaupun kita meski dalam kehidupan di era digital. Selayaknya di era digital ini kita tetap mempunyai kepedulian sosial. Dalam hal ini dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk kegiatan yang positif, seperti membantu sesama melalui donasi online yang amanah, menyebar luaskan informasi yang benar dan bermanfaat, menghindari berita hoax, fitnah, dan ujaran kebencian. Gunakan teknologi untuk memperkuat ukhuwah, bukan sebaliknya digunakan untuk memecah belah. Korban yang kita lakukan hari ini juga mengandung pesan kuat untuk mendistribusikan keadilan sosial bagi masyarakat. Daging korban didistribusikan atau dibagikan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk solidaritas dan empati terhadap mereka yang memerlukan uluran tangan. Di mana kondisi saat ini kita dalam kondisi yang kurang baik. Makin banyak masyarakat kurang mampu semakin meningkat dengan kondisi ekonomi yang semakin kurang baik. Krisis global juga mempengaruhi kondisi di masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar walillahil hamd.
Untuk itu marilah kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas sosial, kepedulian sosial kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di akhir khotbah ini, khotib ingin mengajak pada diri khotib sendiri dan juga pada jamaah agar kita memanfaatkan kesempatan yang ada untuk selalu berbuat baik dan berbuat amal soleh. Mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang entah sampai kapan sisa umur ini masih ada. Sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, menjadi umur yang dipenuhi kasih sayang Allah, umur yang dipenuhi barokah. Harta yang kita miliki, mari kita gunakan untuk kepentingan kebaikan. Kita gunakan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jangan sampai kita menyesal berkepanjangan nanti ketika kita berada di alam keabadian. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana innaka antar raufur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, la Allah